Oke, udah. 3 melawan 3 IPS 2. 3 IPS 1 melawan 3 IPS 2. Anak kaki aja. Terus. 3 IPS 1. Gak ada stop nih. Oke. Satu lagi apa? Kosong Lukman. Ya, baik. Lukman. Keterangannya apa? Izin. Ya. 3 orang ya? Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan, siapa yang beri doa? Silakan beri doa. Agar saudara belajar berjalan terus berdoa mulai. Siap untuk belajar ya? Kemudian ini kita masuk ke materi selanjutnya ya, yaitu adapun pelajaran kita hari ini tentang tekanan hidrostatis ya. Nah, adapun tujuannya yaitu yang pertama ini. Kalian bisa lihat di PowerPoint. Silakan satu orang mewakili membacanya. Rahma. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan pengertian hidrostatis dan tekanan hidrostatis. 2. Memformulasikan persamaan tekanan hidrostatis untuk menyelesaikan persoalan fisika. 3. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. 4. Merumuskan contoh penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih Rahma. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya, untuk tekanan hidrostatis itu ada 4 poin ya. Jadi di sini menjelaskan sedikit untuk sistem penilaian. Nanti akan ibu nilai. Yang pertama kita akan melakukan praktikum dalam pembelajaran hari ini ya. Nah, jadi di sini ibu nilai nanti ada yang pertama ada penilaian sikap, di mana penilaian sikapnya ibu nilai nanti untuk masing-masing kalian itu dari tanggung jawabnya, kemudian kerjasamanya ya, dan dari praktikum. Kemudian nanti ada apa? Penilaian ini juga ya, penilaian dari praktikum ya, di mana nanti hasil dari praktikum akan dilakukan evaluasi. Jadi ada soal evaluasi ya. Baik, kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke tekanan hidrostatis ya, kita
gas dan cair. Ya, bagus. Kemudian masalah tekanan. Nah, ibu akan kasih sebuah contoh. Ini ada apa? Pulpen. Ya, sini ada pulpen. Nah, kalau ujung yang ini runcing, ibu tusukkan ke jari ibu. Apa yang ibu rasakan? Sakit. Sakit. Kenapa? Karena permukaannya kecil. Karena permukaan pulpennya kecil sehingga kalau dibaca sakit. Ya. Nah, tekanannya lebih besar. Ya. Akan merasa sakit. Kebalikannya, kalau yang tumpul ibu tusukkan ke jari, apa yang ibu rasakan? Tidak sakit. Tekan sekuat mungkin juga tidak akan sakit. Ya, kenapa? Karena permukaan pada pulpen lebih besar. Tekanan yang diberikan juga besar, dia tidak akan sakit. Ya, oke, bagus. Nah, kemudian di sini ibu akan menayangkan sebuah video. Jadi kalian silahkan perhatikan nanti videonya. Kemudian kalian amati, ya. Kalian amati. Dan kalian tanggapi hasil dari video yang ibu tayangkan. Kalau yang kurang dengar ya, apa ya? Kalian lihat aja. Ada gambar apa itu? Jadi proses pembuatan bendungan itu bisa kalian lihat. Ya, silahkan pertanyaannya. Terus? Penyediaan untuk air bak, ya. Ketika juga kan pasti kayak sekolah kita juga dari pakai pelanggan, tidak ada bak penampungnya. Nah, ini siapa? Insinyur Basuki, itu menteri kita ya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. Masalah bendungan Bapak tulis yang ini ya.
sebelumnya berarti dari kalian tampilkan, kalian lihat hasil videonya. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian rangkum atau kalian jelaskan dari video yang sudah ditayangkan? Ayo, siapa yang bisa? Tadi masalah apa? Masalah bendungan, ya. Nah, pada gambar tadi ada gambar dibuat di situ, gambarnya bendungannya miring, kemudian lebih tebal yang bawah, ya, pondasinya lebih tebal yang bawah dibandingkan yang atas. Kenapa? Iya, karena tekanannya lebih besar yang dasarnya daripada yang atas. Ya, baik. Biar enggak jebol, ya. Oke, bagus. Nah, baik. Kemudian untuk selanjutnya Ibu akan menayangkan, melihatkan sebuah gambar. Nah, di sini ada gambar. Gambar apa? Bendungan. Gambar bendungan. Nah, gambar bendungan itu bentuknya seperti apa? Miring. Kenapa miring? Karena tekanan airnya lebih besar ke bawah. Nah, jadi buat miring supaya kalau itu dia kan kembang dia pecah. Oh gitu. Ya, bagus. Nah, karena kenapa bisa dibuat miring? Harus dibuat miring supaya tidak jebol, sama seperti yang video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Ya, satu, supaya tidak jebol. Kemudian tekanan air yang bawah itu lebih berat, lebih besar ketimbang yang di permukaannya. Makanya untuk dasarnya itu harus lebih tebal, ya, harus lebih tebal dibuat gitu, supaya tidak jebol, supaya tidak banjir, gitu, ya. Nah, baik, selanjutnya tadi udah kalian jawab ya. Kenapa kamu naik bendungan? Pasti buat bendungan, ya. Kenapa bendungan pada bagian bawahnya dibuat miring? Tadi udah dijelaskan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke LKPD. Tadi Ibu sudah mengorientasikan masalah yang harus kalian selesaikan, ya. Nah, di sini ada LKPD. Coba diperhatikan. Sebelum kita mulai, Ibu akan membagikan LKPD. Kalian akan membagi kelompok. Nah, untuk kelompok minggu lalu Ibu sudah bagikan ya? Sudah, Bu. Masih ingat kelompoknya? Masih, Bu. Ya, bagus. Jadi, di sini Ibu akan membagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Jadi, perwakilan kelompoknya silakan maju ke depan untuk mengambil ya. Kelompok satu, kelompok dua, bapak ini enggak. Ya. Udah ya, udah dapat semua ya? Baik, sebelum kalian lakukan praktikum, kalian cermati dulu LKPD yang Ibu tampilkan. Nah, untuk poin pertama, kalian buat dulu di sini ada LKPD, kemudian di sini ada kelompok fisika. Jadi kalian buat di sini nama kelompok kalian 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Kemudian lanjut ke ini. Nanti di sini ada masalah, ya. Nah, di sini ada masalah. Ada gambar, ya kan? Nah, di sini ada gambar bendungan, kemudian ada gambar pondasinya, ya. Coba dibaca, dilihat, dicermati. Perhatikan gambar di samping atau di atas ada
Jika kamu perhatikan, bagian bawah bangunan dibuat lebih tebal daripada bagian atasnya. Lebih tebal kan? Daripada di bagian atasnya. Nah, ini menjadi satu masalah yang harus kalian selesaikan. Dari gambar itu, kalian buat hipotesisnya. Mengapa bangunan dibangun demikian? Jadi kalian isi di hipotesis, ya, di titik-titik yang atas ini, gitu ya. Kemudian baru kita lanjut ke alat dan bahan. Alat dan bahan sudah ada, ya, baik. Kalau sudah disiapkan, nanti kita langsung ke tempat praktikum, ya. Nah, sebelum melakukan praktikum, harus kalian lihat dulu langkah-langkahnya, nah, atau prosedur kerjanya. Dimana yang pertama, sediakan alat dan bahan yang dibutuhkan. Sudah? Kemudian terlebih dahulu tutuplah semua lubang dengan lakban. Sudah? Kemudian isilah wadah A. Wadah A anggap yang horizontal, ya, yang horizontal. Kemudian dengan air hingga ketinggian 25 cm. Sudah? Jadi tinggal lihat, ya. Kemudian 4, letakkan wadah A di atas plafon atau di atas tempat kita akan melakukan praktikum, ya. Nah, kemudian 6, catat 5, bukalah lubang satu persatu, lalu ukurlah berapa jaraknya. Jadi dari masing-masing lubang nanti kalian ukur jaraknya. Kemudian catat hasil pengukuran jarak dalam tabel. Nah, nanti ada tabel di situ, ya, yang harus kalian isi. Jelas? Kemudian selanjutnya lakukan hal yang sama pada wadah B. Karena ada 2, kan? Oke, baik. Nah, jadi untuk mengamalkan silahkan diisi, kemudian dijawab analisa datanya, ya, dan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD, dan terakhir kalian buat kesimpulan. Oke, selesai. Nah, jadi kalau sudah jelas, kalian boleh mulai untuk melakukan praktikum. Silakan di kelompoknya masing-masing. Masing-masing kelompok tolong disediakan alat dan bahannya, alat pengukurnya, alat bahan yang mau kita praktikumkan, kemudian LKPD-nya, pulpen, dan kertas coret-coretnya, ya. Silakan, sudah bisa mulai. Terserah kalian mau coba yang mana dulu, yang horizontal dulu atau yang vertikal dulu. Nanti satu orang, ini pegang, Devi buka, Rahmat jaraknya, ya. Jelas kelompok 2? Jelas. Oke. Kelompok 4 gimana? Jelas, ya. Kalian pegang ini pegang, ya. Jadi satu orang pegang, satu orang buka. Karena ini kan murni, ini satunya ya. Jadi kalian nanti bisa pakai ini ukur yang horizontal dulu. Kalian
Kedua di sini horizontal. Ukurannya yang kelompok 1, 2, 3, 4. Ya. Terus nanti satu orang lalu buka, satu orang ukur. Jadi makan udah selesai. Akhirnya kalian nanti pindah ke sini. Ya. Oke, silakan dimulai. Nanti kan tekan buka aja biar pancarannya itu terlihat. Udah dapat ya yang horizontalnya? Ya. Kemudian untuk yang vertikal, silakan ditambahkan airnya sampai penuh. Nah, kalau sudah penuh nanti diukur lagi ya. Tadi diukur dari yang bawah, yang di atasnya datangnya sampai yang di atasnya lagi ya. Horizontal. Jelas ya? Oke, kelompok lain. Mana? Kelompok 4. Ya, udah ya? Udah. Oke. Vertikal horizontal sudah? Udah. Vertikal? Udah ada hasilnya? Silakan didata, diolah ya. Baik. Kemudian kelompok 1 sudah melakukan praktikum? Sudah. Untuk yang vertikal sudah? Sudah. Horizontal? Sudah. Sudah dapat hasilnya? Sudah. Ya, kalau sudah silakan diolah datanya. Ya. Oke. Untuk kesimpulannya juga diisi ya. Kalau ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan ya. Kalau sudah dapat datanya, silakan dianalisis dan diolah ya. Kelompok 3, kelompok 2.
Di kelompok satu ya. Oke, silakan dianalisis, diolah datanya ya. Silakan untuk saling bekerja sama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ya. Karena semua nanti dinilai. Kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan ya. Bagaimana kelompok satu? Bersiap? Dicek lagi ya. Ya, silakan dicek lagi ya. Masih ada waktu 10 menit lagi. Untuk bahasanya boleh pakai bahasa sendiri ya. Kelompok dua, sudah selesai? Sedikit lagi ya. Silakan ditambahkan. Kalau ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan ya. Kalau sudah alat bahannya ditutup yang bagus, kemudian dilakukan ya. Oke, untuk kelompok terakhir, gimana? Sudah siap? Sudah dicek lagi ya, sudah teliti hasil datanya sudah lengkap atau belum. Kemudian semuanya silakan biar didapatkan ya. Kalau ada yang tidak jelas, boleh ditanyakan ya.
Ya, baik, kalau yang sudah silakan kembali ke tempat duduknya supaya kita lakukan presentasi kelompok ya. Kalau sudah siap semua silakan untuk mempresentasikan hasil praktikum kelompoknya ya. Jadi nanti masing-masing kelompok ibu minta maju ke depan untuk mempresentasikan ya. Baik, sebelum ibu menentukan siapa yang mau maju duluan. Ya, kelompok satu. Bagus, silakan. Yang lain mohon diperhatikan dan ditanggapi. Ya, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang tekanan hidrostatis. Baik, ada hipotesis mengapa bendungan dibuat demikian. Seperti yang sudah kita lihat, bendungan yang dibuat itu miring agar tidak jebol. Maka si arsitektur membuat aplikasi pemiringan agar tidak jebol, karena semakin dalam ketinggian air maka semakin besar tekanan juga. Baik. Analisis data. Pada dasar semua lubang 1 sampai 4 jarak lubang dari permukaan air berbeda, sehingga jarak pancaran airnya juga berbeda. Sedangkan pada wadah 2, semua jarak lubang dari permukaan airnya adalah sama, yaitu 4 cm, sehingga jarak pancaran gas airnya juga sama. Kesimpulan, semakin dalam volume air, maka semakin kuat pancaran air. Ruang tidak mempengaruhi tekanan yang diterima tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dimanfaatkan pada pembuatan bendungan. Adapun aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, tekanan hidrostatis dapat ditemukan pada seseorang yang berenang atau menyelam pada kedalaman tertentu. Baik, dari presentasi kami, adakah yang ingin ditanyakan? Ya, silakan yang mau bertanya. Satu, ya, Rahmawati. Oke, kami dari kelompok 2 ingin bertanya. Dari praktikum tadi, kenapa pancurannya paling bawah dari botol vertikal, pancurannya lebih besar? Sekian dari kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Rahmawati. Mengapa pada lubang yang dilubangi secara vertikal, tekanan yang dari bawah mendapatkan tekanan yang paling besar? Karena semakin tinggi kedalaman air, maka semakin besar tekanan hidrostatis. Terima kasih. Ya, bagaimana? Bisa diterima? Bisa? Iya. Adakah yang ingin ditanyakan lagi? Sudah jelas? Cukup? Cukup. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penampilan kelompok 1 sangat bagus. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya, silakan. Selanjutnya, kelompok berapa? 3. 3, 4, 4, 2, 1, 3, 3, 2. Ya, dari 3
Daripada arus bendungan hingga ke bawah harus dibuat semakin miring atau tebal agar bendungan tidak pecah. Karena semakin dalam kedalaman air, maka tekanan air tersebut juga semakin besar karena tekanan zat cair terbesar berada pada dasar bendungan. Yang kedua, tabel hasil pengamatan. Pada wadah 1 horizontal, lubang ke 1, 2, 3, dan 4, jarak lubang dari permukaan air 4 cm. Jarak pancaran zat cairnya sama, yaitu 14 cm. Yang kedua, wadah vertikal. Lubang ke 1, jarak lubang dari permukaan airnya 2 cm. Jarak pancaran zat airnya 12 cm. Lubang kedua, jarak lubang dari permukaan air 4 cm. Jarak pancaran zat cairnya 10 cm. Lubang ketiga, jarak lubang dari permukaan airnya 6 cm. Jarak pancaran zat cairnya 8 cm. Lubang keempat, jarak lubang dari permukaan air 8 cm. Jarak pancaran zat cairnya 6 cm. Analisis data. Pada wadah 1, semua jarak lubang dari permukaan air adalah sama, yaitu 4 cm, sehingga jarak pancaran zat cairnya juga sama, karena pada wadah 1 posisi lubangnya horizontal. Sedangkan pada wadah 2, dari lubang 1 sampai 4 jarak lubang dari permukaan airnya berbeda, sehingga jarak pancaran airnya juga berbeda. Itu disebabkan karena posisi lubang tersebut yang vertikal. Kesimpulan, kekuatan pancaran air dipengaruhi oleh kedalaman air. Apabila tempat atau ruang semakin dalam, maka semakin besar pula tekanan yang diterima oleh air, baik di luar, tertutup, atau terbuka. Jadi, tekanan hidrostatik adalah tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya zat cair itu sendiri. Tekanan hidrostatis itu sendiri bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dimanfaatkan pada pembuatan bendungan air ataupun seseorang yang berenang dan menyelam pada kedalaman tertentu. Berikut demikian presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Kepada kelompok lain apakah ada yang ditanyakan? Jelas? Jelas? Jelas. Jika sudah jelas, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam bagus penampilan kelompok 3. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Ya, selanjutnya kelompok berapa? 2 ya. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang tekanan hidrostatik. Mengapa bendungan dibangun? Demikian. Bendungan adalah bangunan air yang dibangun secara menentang sungai. Sedemikian rupa agar permukaan air sungai di sekitarnya naik sampai ketinggian tertentu, sehingga air sungai tadi dapat dialirkan melalui pintu sadar ke saluran pembagian, kemudian hingga ke lapangan pertanian. Analisis data. Pada wadah 1, semua jarak lubang dari permukaan air adalah beda 2 cm, sedangkan pada wadah kedua, pada lubang 1 sampai 4 jarak lubang dari permukaan air sama, sehingga jarak pancaran airnya juga sama. Kesimpulan, kekuatan pencairan air dipengaruhi oleh kedalaman air, maka semakin besar pula tekanan yang diterima baik di ruang tertutup maupun di ruang terbuka. 2.
Tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri. 3. Tekanan hidrostatis disebabkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu ruas bidang tekanan pada kedalaman tertentu. Demikian kami dari kelompok 2. Apakah kalian ada pertanyaan? Sudah jelas. Yakin? Yakin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih apa untuk kelompok 2? Ya, untuk kelompok terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil diskusi kami yang tentang tekanan hidrostatis. Mengapa bendungan dibangun demikian? Bagian bawah bendungan dibuat lebih tebal daripada atasnya agar tidak jebol karena tekanan zat cair terbesar berada pada dasar bendungan. Analisis data. Pada wadah satu, lubang pada permukaan air berbeda sehingga jarak pancaran zat cairnya juga berbeda. Sedangkan pada wadah dua, jarak lubang sama sehingga pancaran zat cairnya juga sama. Kesimpulan yang dapat kita lakukan eksperimen adalah 1. Pada botol yang telah secara vertikal, panjangnya pasaran air berbeda karena letak lubangnya juga berbeda. 2. Pada botol yang telah dilubangi secara horizontal, panjangnya pasaran air sama karena tidak lubangnya sama. 3. Tekanan yang juga mempengaruhi pasaran air. Sekian dari kelompok 4, ada yang bertanyakan? Jelas. Baik, kalau jelas silakan. Akan mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup. Ya, ini
dalam materi tekanan hidrostatis. Baik, kemudian di sini Ibu akan melakukan soal evaluasi. Ya, jadi kalian silakan menjawab soal evaluasi di rumah pilihan ganda sebanyak 5 soal. Ya, mengenai tentang tekanan hidrostatis. Nah, untuk soal ini pribadi ya, jadi kalian kerjakan sendiri. Kemudian untuk berat-beratnya boleh kalian hafal atau dicari jawabannya. Nah, agar dapat nilai plus itu kalian boleh bukukan cara penyelesaiannya. Ya, cara penyelesaiannya boleh kalian tulis di lembar jawabannya. Dan jangan lupa kalian buat nama kelas dan mapelnya. Ya. Aku kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya ya. Jadi kerjakan dengan seksama, kerjakan dengan teliti. Kalau sudah siap nanti kumpulkan dulu depan. Silakan buat penyelesaiannya ya. Kalau ada yang tidak jelas silakan ditanyakan. Jangan ribut, silakan kerjakan soal. Silakan mulai. Waktunya 5 menit lagi ya.
Ya, baik. Kalau sudah siap, boleh dikumpulkan. Sudah semua? Sudah ya? Baik. Kalau sudah, nah ini nanti akan dinilai minggu depan sudah semua rasanya ya. Nah, kemudian silakan untuk selanjutnya kalian melakukan kegiatan refleksi diri ya. Jadi ibu akan kembalikan kertas ini nanti untuk kalian buat kesan dan pesan dari pelajaran yang sudah kalian pelajari hari ini ya. Buat aja pesannya seperti apa, pesannya seperti apa untuk pelajaran hari ini. Ya, nanti kalian bisa bukukan di awan refleksi ya. Silakan. Nanti ditempel di ya. Sudah dapat semua? Silakan ditulis. Sudah? Kalau sudah silakan ditempel di awan refleksi ya. Nanti akan dibacakan satu persatu. Sudah? Ya, udah semua ya? Baik, nanti akan ibu bacakan satu persatu ya. Ini adalah pesan dan pesan kalian selama mengikuti pelajaran fisika pada hari ini. Baik. Sudah sangat bagus ya. Baik. Jadi untuk selanjutnya karena refleksi sudah dilakukan, ibu cukupkan sampai sini ya pertemuan kita kali ini. Nah, untuk pelajaran selanjutnya minggu depan kita akan masuk ke materi hukum